ರೇಪು ಪಗಲಿ ಮಂಗಲಕರமாக Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. BTW, udah lama banget ya Om gak bahas film horor dari Mbak Gendal-Gendul pemersatu bangsa India Indonesia. Siapa lagi kalau bukan mbak-mbak mantan bintang film 3GP, Sunny Leon. Film ini mengisahkan teror hantu mantan ratu kerajaan nafsuan yang mati penasaran pas lagi sange-sangenya. Penasaran nggak sama demit yang bikin tegang ini? Langsung aja deh. BTW, Om cuap-cuap seenak kutel Om aja ya. Masih ngelek nih abis liburan soalnya, mumpung masih receh. So, nggak usah pakai lama deh, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan desa terpencil yang bernama Anakondapuram. Di malam yang sunyi, diperlihatkan juga ada bapak-bapak yang membawa lonceng untuk memperingatkan cowok-cowok di kampung untuk segera masuk ke dalam rumah. Cabe keriting gagu, cepat masuk ke rumah. Mau diemut sama demit apa ya? Ngeden aja di sana, ngeden di WC sana. Rupanya setiap bulan purnama di desa itu akan keluar suara yang sangat menyeramkan. Konon katanya di saat suara serem itu keluar, demit dari kastil hantu pun akan menyeret cowok-cowok muda dan dipertuing sama tuh demit. Tapi tiba-tiba Pak Bambang yang memperingatkan warga malah mendengar suara seruling. Pas dicek ada bapak-bapak botak pendeta yang bernama Dalsim yang lagi asik main seruling. Bambang memperingatkan untuk segera masuk ke rumah. Tapi tujuan Dalsim datang ke kampung itu ya karena pengen ngeliat tuh demit. Dan benar aja terdengar suara yang sangat serem. Saking seremnya malah jadi kepengen. Di saat suara itu sudah terlalu keras, Dalsim pun langsung mengeluarkan mantranya. Dan seketika suara serem itu pun langsung lenyap. Jelas saja warga desa pun langsung penasaran lah, kok bisa-bisanya Dalsim menghilangkan suara serem yang udah berlangsung selama ribuan tahun. Dalsim pun bilang kalau hantu di kastil itu sangat kuat, roh itu tidak boleh keluar dari kastil. Kalau sampai pertahanan tuh kastil jebol, maka semua cowok-cowok perjaka di seluruh India akan dalam bahaya. Dalsim juga bilang kalau dia udah membuatkan sketsa orang yang bisa mengalahkan Ratu Demit itu. Hanya dialah orang yang sanggup menghilangkan kutukan Ratu Demit. Tapi permasalahannya, gimana cara untuk nemuin tuh orang? Nah, di lain tempat di Tamil diperlihatkan sebuah kawasan rusun kumuh. Di salah satu rusun ada mas-mas yang lagi asik baca koran. Tapi dia langsung celegukan pas ngeliat ada mbak-mbak semlek dut gendal-gendul yang datang menghampiri dia. Rupanya tuh mbak-mbak adalah pembantu baru di sana yang bernama Puja. Saking melanduknya tuh mbak-mbak, tuh mas-mas di TV pun langsung ikutan ngompleh. Karena apam yang dibawa sama tuh mbak Puja enak, tuh Pak De pun ngasih tips buat si Puja. Langsung diselepin di kutang dong. Ya ini Pak De pun langsung gemeteran lah. Coba kasih lagi deh, diselipin lagi dong. Karena masih aja penasaran, dia pun sampai bobol celengan babi. Di saat itu, tuh koin pun malah menggelinding ke mas-mas yang bernama Barati. Walah, wedis. Ternyata tadi itu cuman bayangan yang dibuat oleh si Barati. Dia itu adalah seorang penulis naskah film esek-esek low budget. Diceritakan juga bila si Barati itu tinggal bersama kameramennya yang bernama Rames. Kehidupan dua orang ini pun bisa dibilang emang belangsak. Mereka cuman membuat film raja esek-esek yang gak laku di pasaran. Udah ngenes banyak utang lagi. Nggak lama kemudian diperlihatkan produser film Rajah yang bernama Rajan. Dia meminta Bara dan Rajes untuk turun. Dia juga bilang kalau ada promotor yang pengen membuat film. Kalau mereka suka, film mereka akan diproduksi. Jelas saja dua koplak ini pun langsung gak gila. Tapi pas mau keluar kamar, mereka malah kena semburan kencing perjaka. Dasar bocah bangor, dikira WC umum apa ya? Rajes pun memperingatkan tuh bocah. Dek, kalau kamu besar jangan di sini ya. Tapi tiba-tiba mereka pun langsung kena mentalnya pas nenek tuh bocah yang merupakan ibu kos ngamuk-ngamuk. Dasar bangke, udah nunggak bayar kos-kosan masih aja marahin cucu gua. Nah, pas ketemu sama si Rajan di bawah, dia pun langsung mengajak nih dua koplak untuk ke tempat sponsor. Tak lama berselang, mereka pun sampai di tempat sponsor yang bernama Baby. Tak lama kemudian, Baby pun keluar. Lah, kok gede gerang kayak gini ya? Mana bayinya? Rupanya Baby ini merupakan mafia yang pengen membuat film untuk keluarganya. Gebleknya, si Bara ini malah nyeritain konsep cerita ewek-ewek setan silan yang dia buat. Ya orang-orang ini pun langsung jiper lah. Kecuali nenek sih ya, yang kayaknya mesinnya hidup lagi. Udah lama gak dipanasin ya mesinnya ya nek ya. Karena ngebuat nenek dan keluarganya jadi kemerangsang, 3 orang kampret ini pun langsung dikebukin lah. Tapi yang paling parah jelas saja si Rajan yang gak sempet kabur. Nah di warung Cai, Rajan pun malah diomelin sama ini orang-orang kampret. Kenapa nggak bilang dari awal kalau ini film untuk film keluarga?
Nah, di lain tempat diperlihatkan mbak-mbak yang neneknya nyembul pas lagi bobo. Tiba-tiba dia seperti kesedot ke dunia lain dan melihat bayangan serem. Rupanya itu cuma mimpi dari Mbak Somi. Yayu yang udah tahu kalau Somi itu sering mimpi buruk sampai tindihan, dia pun langsung nanya, kali ini mimpi serem apa lagi nih? Nggak lama kemudian, Somi langsung melihat lemari pakaiannya. Yayu pun kembali nanya, kenapa setiap mimpi buruk si Somi ini selalu aja ngeliat lambang Baphomet itu. Somi pun berkata, kalau setiap dia melihat lambang iblis warisan keluarganya itu, dia akan merasa sedikit tenang. Nah, di tempat lainnya lagi diperlihatkan polisi yang lagi ngerebek sebuah rumah sekte sesat. Di saat itu lagi ada prosesi pemujaan demit. Polisi pun bertanya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Dan ditunjuklah mas-mas yang lagi ngobrol sama laler. Lah, langsung ditepok dong itu laler. Sek, ini dukun atau orang sakau ya? Tuh, yang bener ini orang ya. Nah, pas ini dukun yang bernama Raffi ditabok, semua pengikutnya pun langsung berdiri. Adalah intinya si polisi-polisi ini pun mencurigai akan terjadi beng-beng ini mbak-mbak yang dikelilingi sama cowok-cowok nggak jelas. Polisi botak separuh juga bilang agar tuh cewek dibawa ke kantor polisi aja untuk dimintai keterangannya. Namun Raffi bilang, nggak gitu caranya ngebawa ini cewek pak bos. Gini loh caranya, pegang ini toples dan ujuk-ujuk tuh mbak-mbak pun langsung masuk ke dalam toples. Rupanya itu mbak-mbak adalah demit coy. Ya ini polisi pun langsung gembredek lah. Keesokan harinya diperlihatkan kalau istrinya si Rajan ngamuk-ngamuk karena pas kemarin pergi sama dua koplak ini, suaminya langsung babak belur habis-habisan. Untungnya Rajan keburu datang, jadi dua koplak ini pun nggak jadi digeprek sama itu mak-mak jumbo. Rajan kembali ngasih satu kali lagi kesempatan, dua koplak ini disuruh untuk nemuin orang yang bernama Puspa di sebuah klinik. Kalau dia tertarik, kita bisa buat film bosku. Kambingnya, klinik yang dimaksud itu adalah klinik kelamin, khusus cowok-cowok yang batangnya letoy kayak timun kelamaan direndam sama air cuka. Yang lebih ngeheknya lagi, Somi yang ternyata pacarnya si Bara itu merupakan resepsionis baru yang bekerja di sana. Jelas aja pas ngeliat pacarnya datang ke sana, dia pun langsung ngumpet lah karena dia itu nggak bilang kalau kerja di klinik model kayak gituan. Di satu sisi dia tuh nggak mau ketahuan, tapi di satu sisi yang lain dia juga curiga kenapa pacarnya main ke klinik ini. Di saat mencari orang yang bernama Puspa, ternyata tuh orang duduk di sebelahnya si Bara. Ketika ngeliat si Puspa, Bara pun langsung klik karena ini orang mirip benar dengan sosok yang selalu dia fantasikan di setiap film esek-eseknya. Karena lagi pengen periksa batangnya yang kena Raja Singa, Puspa jelas saja oke lah nanggepin ini orang dong. Bangkenya, Bara malah ngikutin Puspa sampai di depan dokter. Gimana nggak curiga kalau yang datang dua mas-mas yang mau periksa kelamin? Dokter pun langsung nanya, siapa dari kalian yang jadi cowok dan jadi ceweknya? Lah, karena udah thanksin duluan, Puspa pun bilang dia akan mempertimbangkan membuat film bareng si Bara kalau Bara ini bersedia berpura-pura jadi pasien yang kena Raja Singa. Nah, pas mau ngisi tabung sampel pecuh, Bara pun langsung kaget pas ngeliat pacarnya di sana. Bara juga langsung diseret ke belakang. Dia pun diceramain habis-habisan sama si Somi. Kamu ngapain kesini? Perasaan kemarin-kemarin punyamu masih strong. Ngeheknya, pasien yang lain malah salah sangka kalau si Bara itu lagi dikeluarin sama si Somi. Dasar bapak-bapak pikiran ngeres semua ya, termasuk Om Si. Singkat cerita, di luar, si Puspa pun setuju dengan ide cerita dari dua koplak ini. Tapi dengan catatan, dia harus jadi peran utama, terus dia juga mau pemeran ceweknya minimal Katrina Kaif, Deepika Padukone, atau Nora Fatehi. Ya, Bara dan si Rames pun girang bener lah. Wah, produksi film mahal ini mah. BTW, bos, DP dulu dong bos, buat operasional. Gampang itu mah, ini uangnya. Oh ala udel biawak beli komodo hari-hari bajingan, cuman ngasih 2.000 rupiah omongnya udah setinggi langit. Lu kira buat beli cilok apa ya? Keesokan harinya, audisi buat pemeran wanita pun digelar. Terlihat para cewek-cewek yang udah pada antri untuk jadi bintang film terkenal. Singkat cerita, dua koplak pun langsung mengaudisi cewek-cewek ini. Tapi kambingnya, nggak semua orang tahu kalau ini adalah audisi bintang film. Bahkan ada yang mengira kalau ini seleksi untuk jadi ART. Pas ada yang beneran pengen jadi artis, tapi malah parah banget. Buat sekedar baca skrip aja ini cewek udah kayak robot. Pokoknya dari jutaan cewek yang mendaftar, nggak ada satupun yang qualified. Di saat para cewek-cewek ini diaudisi, ibu kos malah kembali ngamuk-ngamuk. Ini kos-kosan udah jadi lokalisasi popi itu ya pak. Dasar tua bangka, kamu malah seneng tuh ada cewek-cewek itu di sini. Lah itu bapak kos pun langsung tolong-tolong lah, digebukin pakai sapu lidi. Nggak cuman itu, ibu kos juga ngamuk-ngamuk sama ini orang-orang bangke yang telat-telat bayar mulu kos-kosan. Di saat udah mau menyerah, masuklah mbak gendel-gendel yang bernama Prita. Kalau model kayak gini mah nggak usah pakai audisi-audisian, langsung lulus. Di lain tempat, diperlihatkan Somi dianterin si Rani ke tempat dukun Raffi. Somi yang udah nggak betah selalu aja mimpi buruk, ingin berniat konsultasi ke Raffi. Nah di sana Raffi pun menyuruh si Somi menggambarkan apa yang dia lihat di mimpi buruknya itu. Ketika melihat lambang itu, Raffi pun langsung shock karena itu merupakan lambang kerajaan kuno yang sekarang menjadi sarang demit.
Bahkan Raffi bilang kalau Ratu Demit itu kerajaan merupakan satu-satunya demit yang nggak bisa dia tangkap. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan prosesi pengusiran demit edan-edanan. Lah si Som ini malah nggak percaya dan malah cabut dari sana. Kembali lagi ke Mbak Gendal-Gendil. Nggak pakai lama mereka pun langsung syuting dong. Bahkan Puspa yang nggak modal aja sampai girang benar karena lawan mainnya Semok Badai. Sama rute dah. Sialnya, di saat yang bersamaan, Somi dan Yayu pun malah datang ke kos-kosannya si Bara. Yang ngeheknya lagi, pas adegan borgol-borgolan sama Mbak Gendal-Gendil, Somi malah ngeliat itu. Lah, jelas aja Somi langsung ngamuk-ngamuk lah. Sedangkan si Bara malah mikir, aduh iki hidup piye? Tapi otak sutradaranya si Bara langsung bergerak cepat. Pas itu pintu dibuka kembali, mereka pun langsung melakukan adegan polisi-polisian. Petak. Emang sih ya, Somi itu emang cewek geblek, dia pun percaya begitu aja. Tapi si Yayu ini loh ya, perasaan tadi adegannya tuh gak berdiri deh. Ya si Rames pun langsung narik si Yayu lah. Noh lihat, miring kan? Sekarang lurus, miring lagi, lurus. Udah lah, gak usah bikin ruwet. Ya, malah ngasih salam kayak gituan. Ya si Som ini tambah curiga lah. Karena ngerasa gak aman syuting di kos-kosan itu, mereka pun langsung nyari tempat buat syuting joget-joget. Gas kuy, joget Mbak Gendal-Gendil. Setelah puas joget-joget sampai mabok, dua manusia beban ini pun malah berjalan pulang. Sialnya, si Rames malah kebelet pipis. Dia malah masuk ke sebuah kebun. Sialnya lagi, tuh kebun penuh dengan para dukun anak buahnya si Raffi yang lagi melakukan ritual pemanggilan Ratu Demit. Ngeheknya, ini bangke berjalan malah nyalain udut pakai api suci. Bahkan dia ngijak jimat keramat. Gara-gara tuh ritual gagal, proses penyegelan Ratu Demit pun jadi gagal total. Nah, di saat si Rames mau dipenggal sebagai tumbal, Bara pun malah ikutan datang. Lah ini ada apaan sih kok rame-rame banget? Lah ini bangke satunya lagi pun juga langsung diseret untuk dijadikan tumbal juga. Untungnya mereka berhasil melarikan diri, tapi mereka harus diuber-uber sama ini mas-mas serem. Di saat kabur itu, Bara pun menelpon si Rajan untuk meminta bantuannya. Tapi pas si Rajan ngeliat kalau si Bara diuber-uber orang yang serem-serem, Rajan pun langsung jiper lah. Oh gah bener digebukin lagi, mendingan kabur. Waduh, ini dukun apa Spiderman sih ya, keluar seenak pedalnya sendiri. Udahlah, singkatin aja. Pas udah dikepung, dua koplak ini pun mengambil pentungan dan gebukin ini orang-orang Madesu. Nah, pas mau kabur lagi, mereka malah dicegat sama dukun jagar yang rambutnya putih. Langsung dikeplak dong ini orang, kasihan. Nah, di rumah Rames dan Bara pun malah ribut. Gara-gara si Rames lah mereka mau dijadiin rendang Vrindavan. Tapi tenang, permasalahan mereka bisa langsung teratasi ketika si Rames ini ngebuka botol ciu. Namun tanpa mereka sadari, ada sosok astral yang mendekati mereka berdua. Dan benar aja, tiba-tiba listrik langsung jepret. Wah, ini nih mulai serem nih ya. Nggak cuman itu, dari balik pintu yang gelap terdengar suara rintihan yang sangat seram. Mereka jelas saja penasaran lah, apakah Prita ketinggalan di rumah itu? Kok suaranya kayak sange amat? Karena nggak ada yang berani ngecek ke dalam, Bara pun malah ngelempar sendalnya. Langsung dilempar balik dong. Nggak mau nyerah, Bara pun ngelempar sendal yang satunya lagi. Eyalah, kayaknya ini Demit emang sentimen sama si Rames kali ya. Ah, belum cukup, lempar sekali lagi ah. Hehehe, nah aja main lempar-lempar. Gua yang kena sambit terus dari tadi, Bambang. Waduh, si Rames malah kesedot. Nah, pas si Rames keluar, dia pun malah kesedot lagi. Kampretnya, pas si Rames keluar kedua kalinya, dia malah dikira Demit. Dan ini mas-mas Malang pun langsung digebukin sampai tulung-tulung. Karena udah fix no debat ini Demit beneran, mereka pun pengen kabur. Tapi langkah mereka terhenti ketika melihat ada mayat Demit serem yang rebahan di bawah tangga. Yang bikin seremnya lagi, pas mereka mau turun, tuh kepala Demit malah noleh. Noleh, balik, noleh, balik, noleh, balik, noleh, balik. Alah, malah dibuat mainan dong sama ini kambing-kambing. Di saat kembali ke kamar, Mak Sliwer, rasa bulu jempol mereka berdiri karena ngerasa ada Demit di belakang mereka. Mereka pun saling undur-unduran untuk noleh ngecek. Ya udah deh, kita bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Biawat Demit keluar. Dasar teman bangke. Di saat yang bersamaan diperlihatkan kalau si Somi lagi naik motor ke rumahnya si Bara.
Lah kok malah pada ngondoi gitu ya? Pedas, bikin kaget Omak jahat. Kenapa Somi datang ke sana? Karena barusan dia tuh ngimpi kalau Rames dan si Bara itu mati dibunuh sama si Demit. Ya udah deh, sekalian aja Somi pun diceritain soal demit-demitan itu. Kambingnya pas lagi disuruh ngelempar sendal lagi, tuh sendal kayaknya udah sohib bener sama si Rames. Ya, ini cewek malah masuk ke dalam dong. Nah pas di dalam ruangan itu, Somi pun ngeliat dukun Raffi yang udah tewas dan kepalanya udah muter-muter. Dan seketika asap vapor demit di sana pun langsung merasuki si Somi. Wah, kok jadi serem ya? Dengan mata yang hitam-hitam, Somi versi demit ini pun bilang, "Aku mau ke Anacondapuram. Aku mau ke sana. Pengen banget. Cepet bawa aku ke sana." Awalnya sih mereka ngira Somi itu cuma ngeprank, tapi pas diliatin Somi yang udah freestyle gelantungan, dua koplak ini pun langsung ketakutan lah. Siapa juga nggak ketakutan, Om aja ngeri liatnya. Dan sekilas kita pun diperlihatkan Anacondapuram di masa lalu, kerajaan di tengah hutan yang memiliki ratu cantik kendal-gendul Tun the Max. Akhirnya Mbak Sunny Leonnya keluar juga. Dari tadi Om tungguin, pulen sekali. Siang harinya diperlihatkan kalau dua koplak ini pun sudah pasrah dengan nasib mereka. Tak lama kemudian si Puspa pun juga datang. Dia yang punya mobil dimintain tolong buat nganterin mereka ke desa yang bernama Anacondapuram itu. Pas diceritain tentang demit yang rasukin si Somi, pertanyaan pertama dari om-om mesum ini adalah, pas dia gelantungan kebalik itu kotaknya kelihatan nggak ya? Ya langsung ditapuk bolak-balik lah sama ini demit. Singkat cerita, malam harinya mereka pun sampai di sebuah hutan di dekat Anacondapuram. Tapi anehnya seharian penuh mereka itu muter-muter, tapi nggak nemu-nemu tuh kastel demit. Baru deh pagi harinya mereka pun nemu kampung. Namun pas sampai di sana mereka bisa melihat flashback kejadian kerajaan itu 1000 tahun yang lalu. Ketika mereka mau melangkah menuju kastil, cabai rawit gagu pun ngelihat mereka dan mencoba melarang mereka. Bukannya didengerin, Rames pun malah ngeplak. Lah kasihan ini mas-mas. Ya udah deh, ini cabai keriting pun langsung kabur ke desa untuk kasih tahu warga. Ngehenya karena ini orang cuman aja, dia pun malah dicuekin. Nah di sana dia pun keinget kalau salah satu dari penyusup itu lagi makan lollipop. Gebleknya ini orang malah meragainnya udah kayak BJ. Ya ini emak-emak pun langsung pada emosi lah. Untungnya ada orang yang paham dengan isyarat cabai keriting ini. Di lain tempat diperlihatkan kalau rombongan koplak udah sampai di depan kastil. Di sana Sob yang kerasukan pun langsung masuk ke dalam. Sedangkan 3 manusia nestapa ini pun malah petakilan eksplor sarang demit. Nyeritain dari mana dulu ya? Dari si Puspa dulu kali ya. Nah pas dia masuk ke sebuah ruangan, dia malah kejengkang. Ketika dia siuman, udah banyak banget fogging asap nyamuk yang banyak keluar. Dan muncullah sosok Mak Lampir yang seru. Ini Mak Lampir kayaknya Mak Lampir mode nafsuan kali ya. Jarang dibelai, langsung buka-buka gitu. Nah sekarang kita lompat ke Rames. Dia yang juga petakilan masuk ke sebuah ruangan serem, pakai motret-motret. Nah kan patungnya gerak sendiri. Sedangkan si Bara malah ngeliat patung badak tak bercula di singgasana raja. Pas dilihat itu patung pun malah ambiar dewe. Ya semua pun langsung pada ketakutan lah. Sedangkan di ruangan sebelah diperlihatkan Somi versi demit malah melotot tank pecotot. Setelah meneteskan darah di sebuah peti mati, dia pun langsung pingsan. Nggak lama kemudian Somi pun dibangunkan sama si Bara. Ayo nduk kita melayu, kita lari dari sarang demit ini. Anehnya pas lari ke desa, mereka seperti diikutin hawa demit yang sangat kuat. Bahkan desa pun sampai porak-poranda terkena angin aneh. Untungnya si Dalsim berhasil menghalau hawa demit itu. Setelah itu Dalsim pun menyalahkan para penyusup ini yang telah membuka segel kutukan Ratu Demit. Dalsim pun bercerita tentang kerajaan Anacondapuram 1000 tahun yang lalu. Saat itu pun diceritakan, raja dari kerajaan ular sawah Puram berniat menginvasi kerajaan Anacondapuram. Raja Tengil yang bernama Sobri ini udah kemencar ingin menguasai kerajaan Anaconda. Namun jenderal perang raja yang bernama Mamat memperingatkan Raja Sobri. Kerajaan ini bukan kerajaan kaleng-kaleng bos. Kerajaan ini dipimpin oleh ratu sadis yang bernama Mayasena. Tapi Raja Songong ini nggak mau denger. Malam harinya di camp, Sobri yang lagi bobok dikagetkan oleh kedatangan kesatria cewek gendal-gendul. Tuh kesatria pun mengaku sebagai Ratu Maya. Dia pun berujar tidak akan mengampuni Sobri kalau dia berani menyerang kerajaannya. Ngerasa anak buahnya pada nggak becus menjaga dia, ini Raja Oon pun ngamuk-ngamuk lah. Ngeheknya, ini Raja Bloon malah pengen melakukan hal yang sama. Dia pun ingin menyusup ke istana Anacondapuram seorang diri dan membunuh tuh ratu nggak tahu adab. Singkat cerita, tuh Raja Congcorang pun pergi sendirian. Tapi siang harinya, ini Raja udah ngondoi dibawa sama kuda. Mamat pun bertanya, kenapa Raja? Apa kamu diserang pasukan yang sangat banyak, senjata yang sangat hebat? Tapi Sobri malah mesem-mesem senang.
Dia punya senjata yang sangat hebat. Bukan pedang, bukan bazooka, tapi sepasang bola-bola kenyal-kenyal yang kendal-kendil. Nah, di dalam istana diperlihatkan patih kerajaan yang bernama Raja Guru disatronin sama menteri kerajaan yang bernama Sarno. Sarno pun nanya, di luar ada rame-rame kenapa ya? Pembagian sembako kah? Sembako gundulmu kui, kita lagi mau diinvasi bleh. Raja Guru juga cerita kalau semalam Raja Ular Sawah Puram itu menyusup ke istana. Dia teriak-teriak mencari Ratu Maya. Pas nyusup itu, para penjaga malah lagi asik main judi. Oh, ini mungkin cikal bakal Zeus kali ya? Nggak mau menyerah, tuh Raja Geblak pun malah masuk lebih dalam. Tapi dia malah melihat ada mas-mas lempe-lempe karena habis disiksa. Ketika mau masuki kolam ratu, dia pun langsung kicep pas ngeliat Ratu Maya keluar dari kolam renangnya dengan gendal-gendul pulam weleh-weleh. Nah, di sana Ratu Maya nggak perlu ngelakuin apapun. Tapi ini Raja Bloon langsung dak dik duk ser. Habis itu sang raja pun dibawa ke kamar dan mereka berdua pun main kuda-kudaan sampai tuh raja keser-keser. Nah, di saat lagi asik ngebayangin kuda-kudaan ratu dan raja, kedua orang ini pun dipanggil Ratu Maya. Wow, nggak cuman ratunya yang semok, dayang-dayangan juga pulen abis. Intinya sih ratu menagih janji Raja Guru yang akan membawakan kesatria perkasa dan strong untuk mainan ratu. Lah, Raja Guru bingung lah, mau cari kesatria model kayak gimana lagi? Semua orang kuat yang dia kenal pasti amun-amun sama ini ratu sangean. Namun tiba-tiba Ratu melemparin bidak caturnya yang mengartikan kalau Raja Guru nggak berhasil dalam misinya, maka Ratu akan bermain dengan dua kepala mereka. Nah, di luar Menteri Sarno pun bertanya, kenapa sih kita harus ngikutin semua perintah dia? Raja Guru pun bilang kalau kita mau hidup kita harus menyediakan apa yang dia mau. Singkat cerita, pengumuman pun disebar di seluruh negeri untuk menemukan kesatria perkasa dan strong. Beberapa hari kemudian diperlihatkan istana yang terdengar suara desahan Ratu. Rupanya Ratu Saedeng ini punya fetish yang nyeleneh. Dia seneng banget nyiksa cowok-cowok yang perkasa dan strong. Kenapa ini Ratu bisa kayak gitu? Raja Guru pun menceritakan kisah Mayasena. Dulu itu raja kerajaan ini alias ayah dari si Maya merupakan raja paling bangsat sejagat raya. Dia itu selalu aja nepsongan. Setiap cewek yang dia lihat pasti dia embat. Sialnya suatu hari, tuh Raja Bejat malah menggarap babysitternya Ratu Maya. Gara-gara itulah Maya pun merasa amat dendam dengan kelakuan babinya itu. Dari saat itu, Maya pun menganggap kalau semua cowok itu brengsek dan ingin menyiksa semua cowok. Di saat Maya udah gede, maksud om gede orangnya loh ya, bukan neneknya. Neneknya juga gede sih. Adalah, intinya sih pas Maya udah dewasa, dia pun sering banget berburu cowok dan menyiksanya. Karena hal itulah Maya pun menjadi terkenal sebagai ratu yang haus darah akan perjaka. Ngelihat semua kegilaan ini, babenya si Raja Guru yang merupakan patih raja juga protes ke raja. Kalau Maya terus dibiarkan kayak gini, semua cowok di kerajaan kita bisa habis. Gori Guru pun menyarankan agar tuh ratu dibunuh aja. Mendengar itu, babenya Maya pun setuju. Karena setelah dia dikudeta dan jadi sakit-sakitan, dia juga diperlakukan semena-mena sama si Maya itu. Nah, sedangkan di ruangan sebelah, diperlihatkan si Maya lagi dilukis sama pelukis kerajaan yang bernama Bhavana. Melihat lukisan yang sangat cantik dan melenu, Maya pun terlihat kagum. Tapi dia pengen mencoba melukis juga, dan si Bhavana pun disuruh jadi modelnya. Tapi walaupun cantik gendal-gendul, Maya ini geblek kalau soal melukis-melukis. Nggak mau menyerah, dia pun menyuruh anak buahnya, mbuh piye caranya, Bhavana itu harus mirip sama lukisannya. Alhasil Bhavana pun digebukin dan disiksa sampai demak-demak biar dia mirip sama lukisan itu. Nggak lama kemudian, Maya pun dipanggil babenya untuk makan malam bersama. Rupanya itu adalah trik untuk membunuh si Maya. Namun seketika, raja pun langsung kena mentalnya pas dikasih hidangan kepala Gori Guru. Udah muak dengan kekejaman putrinya, raja pun memerintahkan ninja Hattori untuk membunuh si Maya. Tapi malah para ninja-ninja ini yang dibuat babak belur sama si Maya dong. Udahlah, lihat sendiri aja deh. Setelah puas gelut sama ninja-ninja, Maya akhirnya membunuh ayahnya sendiri dengan cara ngeprek tuh biji Dragon Ball babenya sampai jadi bubur. Semenjak saat itu, Maya pun menjadi ratu yang sangat terkenal dengan kekejamannya. Jogetin gendal-gendul Mbak Sunny Leon dulu kayaknya asik nih.
Walah gitu toh ceritanya. Lah kok si Raja Guru malah jadi patih sekarang? Kan babemu dibunuh sama si ratu kejam itu. Raja Guru sebenarnya cuma berpura-pura setia dengan si Maya. Dia menunggu kesempatan untuk membalaskan dendamnya ke Maya. Beberapa hari kemudian, diadakan sebuah pertunjukan kendang di istana. Tapi tanpa ratu ketahui, Raja Guru udah mempersiapkan pembunuh bayaran untuk membunuh si Maya. Nggak lama kemudian, pembunuh bayaran pun datang. Dia pun berpura-pura jadi musafir yang kesasar. Tapi Maya ini nggak bodoh. Dia tahu hawa pembunuh dari mas-mas ini. Hawanya gede banget. Iya gede, nyembul. Weleh, emang ini gede bener ya. Nggak pakai lama, ini Ratu Gendal-Gendul pun langsung muter-muterin batang. Dan langsung nusuk tuh batang ke mas-mas pembunuh bayaran. Di sini yang paling ciper adalah si Raja Guru. Kalau sampai ketahuan dialah yang merencanakan semua ini, kepalanya bisa jadi bola bowling. Untungnya Maya percaya dengan si Raja Guru. Beberapa minggu kemudian, desa Anaconda Puram pun menjadi heboh karena ada pendongeng yang membawakan kisah nafsu Ratu Sangean sebagai jualannya. Pas itu selebaran dibawa ke istana, Ratu pun jelas saja marah dan merasa terhina. Orang-orang yang menyaksikan drama dari pendongeng misterius itu pun langsung dikumpulin sama si Ratu. So udah pasti mereka pun disiksa sampai entet. Tapi di desa yang lain, diperlihatkan pendongeng yang kembali melakukan pertunjukan. Ratu yang penasaran malah ikutan ngeliat dari balik jendela. Rupanya sosok pendongeng itu mirip benar sama si Bara. Hebatnya, Maya yang sebelumnya marah benar sama pendongeng ini, dia malah jadi ikutan ke bawah nafsuan pas dengerin kisah Ratu Nafsuan yang Bara versi jadul bawakan. Di saat udah mau klimaks, Maya pun langsung mendobrak masuk. Alhasil, Bara pun langsung dibawa ke istana. Wah, modar ini pasti disiksa nih orang mah. Tapi kok malah Maya joget-joget toh? Piye toh siki? Rupanya si Maya ini udah kepalang nepsong. Dia pun pengen mendengar kisah Bara jadul ini secara langsung, sekaligus praktek maksudnya sih ya. Tapi pas udah mau diewek-ewek tralala, Maya pun malah ditulep sama pembunuh bayaran atas perintah Raja Guru. Dikisahkan, Bara pun juga dibunuh di tempat itu. Sedangkan Ratu Maya pun dimasukin peti mati hidup-hidup yang udah dikasih mantra. Nah, sedangkan Raja Guru yang udah ngerasa menang, dia pun mendeklarasi dirinya sebagai raja. Tapi tanpa mereka semua ketahui, sebelum mati, Maya pun merapalkan mantra terlarang. Tubuhnya memang mati, tapi jiwanya masih akan menghantui semua cowok-cowok sampai dia bisa menyeberang ke nirwana. Di masa kini, Dalsim pun bilang kalau sosok Bara itu merupakan reinkarnasi dari pendongeng mesum di masa lalu. Lah, nggak sekarang nggak yang dulu sama-sama mesum ini orang ya. Dalsim juga bilang satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan Maya, dia harus mendengar sisa cerita yang dulu pernah dia dengar, biar dia nggak jadi hantu penasaran lagi. Nah, satu syaratnya lagi untuk mengusir tuh Ratu Demit adalah darah cewek perawan. Ngehenya, dari semua cewek di desa itu plus sama si Somi, nggak ada yang perawan, semuanya udah pada bolong-bolong. Nggak mau menyerah, Somi pun keinget sama si Yayu. Dia itu kan masih perawan sih ya. Tapi ngeheknya pas ditelepon, Yayu malah bilang, "Lah telat bu, tadi pagi aku udah ditusuk-tusuk sama kurir pakai COD." Ya udah deh, kalau nggak ada darah perawan sama aja bohong. Tapi ujuk-ujuk mak bedunduk, keluarlah nenek-nenek bau tanah yang bilang, "Pakai darahku aja, aku masih perawan." Karena nggak punya pilihan lain, mau nggak mau mereka pun menggunakan tuh darah nenek-nenek yang kisut. Singkat cerita, Bara pun diarak menuju kastil. Dia pun disuruh masuk sendirian untuk menemui Ratu Demit Maya. Cabang bayi Demit keluar. Lah si Bara pun langsung diontang-anting lah. Tapi pas ngeliat si Bara, Maya pun sadar kalau ini orang adalah orang yang dulu membuat dia terangsang. Karena udah kepalang tanggung, Maya pun menyuruh si Bara menyelesaikan dongengnya dulu. Ngeheknya, Bara malah nyeritain naskah ewek-ewek yang dia buat. Ya ini orang pun langsung diontang-anting lagi lah. Di saat itu Dalsim pun nanya kondisi di dalam. Dalsim pun juga ngasih saran, "Sosor aja, sosor. Sosor dengkulmu kui, itu pacarku Pak D." Nah pas bingung kudu piye, Bara malah ngeliat si Maya lagi terduduk sedih. Tapi tetap aja serem. Karena ini ada kesempatan bagus, Bara pun langsung mengambil darah perawan. Tapi pas lihat tatapannya si Maya, seketika Bara pun jadi kasihan. Di titik ini, Bara pun gak mau melanjutkan misinya. Tapi Maya langsung memegang tangan Bara. Dia udah puas melihat si Bara, orang yang mirip cinta sejatinya di masa lalu. Setelah itu, Maya pun menghilang dari nirwana. Lah, gitu aja. Lah, ini kok film gini-gini amat ya? Adalah. Intinya sih diperlihatkan Bara yang keluar dari kastil dengan gagah. Dia pun langsung memeluk Somi dan teman-temannya, abis itu langsung pulang. Sedangkan si Dalsim yang pengen dipeluk malah ditinggalin. Waduh, lah kok Maya keluar lagi? Mana ngerasukin si Dalsim lagi? Dah, filmnya pun bubar.
Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Reus pamit dulu dan Firmilatin.